wasilah, menjadi investasi amal baik bagi kita, karena Allah itu mencintai amal yang dawam. Allah itu mencintai amal yang kontinu dilaksanakan, yang terus menerus dilakukan, yang istiqomah terus dilakukan meskipun amal itu sedikit. Para bapak jamaah hadirin sekalian, tak lupa juga sholawat beserta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada para sahabatnya, para tabi'in, para ikhlas tabi'in, sampai mudah-mudahan kepada kita semuanya yang selalu berdoa berharap untuk mendapatkan syafaat yaumul qiyamah, sebagaimana kita menjalankan, mendawamkan kontinuitas dan amal ini juga bagian daripada perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul memerintahkan kita untuk selalu senantiasa mencari ilmu, menuntut ilmu, bersilaturahim bersama-sama dan mengaji bersama-sama, apalagi dilakukan di masjid selepas kita juga melaksanakan sholat maghrib bersama-sama. Semoga ini menjadi wasilah bagaimana Rasulullah SAW mudah-mudahan memberikan syafaatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mungkin pada pertemuan malam hari ini saya tidak begitu banyak bahas sesuatu yang malam hari ini saya akan membahas mungkin suatu hal yang ringan saja, yaitu tentang bagaimana kita bertindak, berperilaku, bagaimana kita beramaliyah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terlebih sebagai seorang muslim, Allah memberikan kita aturan, Allah memberikan kita perintah bagaimana manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah semata-mata untuk beribadah. Beribadah kepada Allah selama 24 jam, 1 hari 1 malam, 7 hari seminggu. Itu tidak boleh terlepas dari koridor-koridor yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang sifatnya ibadah yang ritual, ibadah yang mahdhah, terlebih-lebih juga ibadah yang ghairu mahdhah atau ibadah yang lain. Para hadirin jamaah sekalian, di dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat 168, ya ayuhan nas, wahai manusia. Ini yang disapa adalah seluruh manusia. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita memakan, mengkonsumsi dari apa yang ada di bumi ini, halalan thayyiban, barang-barang atau makanan-makanan yang halal dan baik. Jadi kategori ini sering sekali kita tanpa disadari ada beberapa makanan atau definisi makanan yang termasuk dalam kategori halal tapi juga tidak baik. Ada juga barang yang secara konteks isi barang itu baik, tapi cara yang mendapatkannya menjadi haram. Cara mendapatkannya menjadi haram dengan cara-cara yang haram, padahal secara konteks makanan itu baik awalnya. Sebagai ikhtiar, sebagai kehati-hatian, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita memakan
sesuatu yang baik, yang halal, tapi ketika kita konsumsi, ketika kita makan, itu menjadi haram hukum. Sesuatu yang berlebihan dan bahkan secara kemanfaatan pun itu menjadi tidak terdapat kemanfaatan, karena dari sisi cara kita mengkonsumsi atau memakannya itu menjadi berlebihan, maka itu menjadi sesuatu yang mendapatkan kemadharatan. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita kehati-hatian dalam hal konteks yang sederhana ini adalah juga merupakan bagian daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kulu mimma fil ardi halalan thayyib. Makan, konsumsi apa yang ada di bumi ini halalan thayyib, makanan yang halal dan baik. Selama ini kita kadang merasa bahwa barang yang kita konsumsi atau sesuatu yang kita dapatkan itu halal, tapi ternyata kalau ketika dimanfaatkan atau kita konsumsi berlebihan itu menjadi suatu hal yang haram. Bahkan sesuatu yang ada di tengah-tengah ketika dalam sebuah hadis, ini dalam konteks makanan, materi malam hari ini adalah materi yang sangat sederhana. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innal halal bayyinun. Sesungguhnya sesuatu yang halal itu sudah jelas, sudah dimaklum. Setiap kita mungkin secara definisi barang yang halal itu, benda yang halal itu, makanan yang halal itu secara general, secara umum kita sudah tahu, sudah maklum. Kemudian wa innal haram bayyinun, dan sesungguhnya sesuatu yang haram itu juga sudah jelas. Wa bainahuma umurun mustabihatun, dan di antara sesuatu hal yang halal dan haram itu ternyata ada benda, ada barang, ada makanan, ada sesuatu yang mustabihat atau subhat. Mana barang-barang yang mustabihat itu, mana benda-benda yang subhat itu. Jadi di antara sesuatu yang halal itu sudah jelas, yang haram pun definisinya sudah jelas. Banyak ilmu dan mudah kita dapatkan data-data terkait itu, sesuatu hal yang haram, yang halal. Contoh secara fisik saja, makanan seperti ikan halal apa haram? Halal. Bahkan ikan itu bangkainya saja halal. Ayam halal. Kalau daging babi haram, kan jelas. Tapi wabaina mustabihat, di antara kedua hal yang itu ada sesuatu yang agak abu-abu, yang namanya subhat. Contoh misalkan apa itu? Daging apa? Salah satunya ada misalkan contoh daging bayawak, daging biawak. Itu daging biawak halal apa haram? Ustaz, daging biawak halal apa haram? Halal. Halal apa haram? Dalam beberapa pandangan para ulama, dulu katanya Rasul pernah melihat sahabat memakan itu dan tidak pernah memberikan larangan, sehingga sebagian ulama mendefinisikan bahwa itu boleh. Tapi sebagian ulama juga mengatakan bahwa ketika hewan atau binatang yang hidup di luar alam itu tidak istiqomah, kadang ada yang di darat, kadang ada di cair, kadang buaya darat, kadang buaya air, itu hukumnya haram. Maka orang-orang yang warok, yang teliti, yang hati-hati menghindari di bagian itu, menghindari di bagian sesuatu yang subhat tadi, yang abu-abu tadi, kan jatuhnya jadi subhat, jadi abu-abu. Itu halal apa haram sih? Halal karena seletik mah.
haram tuh sih haram boleh naik ke sebelum mah haram boleh dibanding daging kurban. Jadi ketika muncul keraguan, maka para aulia para ulama yang apik itu menghindari. Inna halala bayyinun wa harama bayyinun, ini bukan berarti menentang pendapat yang halal, itu boleh-boleh saja. Tapi kan ketika ada dua pendapat yang berselisih di situ, maka sebetulnya kalau kita ragu mending mending tong dimakan, bayar waktu dalam waktu ini halal oke. Kalau kasih kayak gorengan atau bahan daging ayam saya tahu bayar waktu pada masih lupa perdebatan kecuali urgent. Udah ya makanan teh ngan eta-eta lamun dimakan bakal kaya makan itu kan madorot, bahkan binatang yang diharamkan secara konteks barangnya pun ketika masuk madorot maka diperbolehkan dalam konteks kondisional seperti itu. Tapi kalau kita dalam kondisi yang normal, kemudian di antara kita dihadapkan dengan pilihan yang tadi, yang abu-abu tadi, maka lebih baik kita tinggalkan. Jangan coba-coba mengambil pilihan yang membuat kita berada di tengah-tengah. Al halalu bayyinun wa haramu bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat, sesuatu yang mustabih. Masalahnya apa? La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Kebanyakan orang-orang, kebanyakan manusia, kebanyakan kita ini tidak memahami, tidak mengetahui konteks hukumnya, definisi hukumnya atau dasar hukumnya atau studinya seperti apa ketika ada sesuatu yang ada di tengah-tengah yang membingungkan bagi kita. Dalam konteks membingungkan di sini, pemahaman kita mungkin agak sedikit terbatas ketika memahami antara dua sisi, antara sesuatu yang berada di tengah-tengah itu antara halal dan haram. Kemudian apa konsekuensinya kita menghindari sesuatu yang syubhat tadi? Di dalam hadis Rasulullah SAW melanjutkan, pamanit tako subhati, barang siapa yang takut terhadap hal-hal yang syubhat. Jadi jangankan yang haram, yang syubhat saja, yang abu-abu saja, yang tidak yakin terhadap diri kita halal apa haramnya masalah ini, faqadis tabra lidinihi wa irdihi, dia sesungguhnya sedang menjaga marwah dan martabat dirinya dan agamanya. Gaji haram, gaji haram. Kita kerja gaji sebulan sekali kita potong, gaji oleh bos kita halal. Kalau kita korupsi halal haram. Tapi ketika ada truk mau keluar gitu, dilihatin, diperiksa, tiba-tiba ngomel gitu, 200.000 Pak ini buat rokok, itu kira-kira halal apa haram? Kira-kira itu Pak Ibu, kira-kira halal apa? Rezeki. Pak Ustaz, tapi dia baru kurang kali, dia tidak bermana dengan yang buru-buru dikali ke ngaji Pak Ustaz tidak. Kita yang cukup umurna, lah Pak Ustaz dapat mampu daripada air kurang teh kayak titipan. Ya udah itu sok kurang sangat. Kira-kira itu Pak Ustaz. Itu layak Allah umurna kasih minas, kebanyakan kita itu terjebak kan tidak tahu dalam konteks itu halal. Maksudnya ada nama ikhlas. Usaha ikhlas dengan orang mata apa? Namun nggak ada kasus ini, mungkin dia ngasih. Coba, kira-kira misalkan kalau ketemu nih dengan yang saya ceritain ngasih, tanpa ada kasus tadi kita ketemu di mana? Oke, nanti mungkin ngasih enggak? Enggak kan? Nggak ada yang gratis kan? No freelance, nggak ada makasih yang gratis. Tapi kan adanya apa? Kan adanya ngasih.
dan takwa kita, agama kita yang dijaga. Siapa mas bisa toleransi? Udah begitu. Kedua itu, akhirnya orang tidak akan berani. Ini harus disampaikan, sakit, meskipun menyakit. Tapi faktanya realita di hidup itu banyak yang kadang kita secara debat lima batin ada kita setan itu kan ada kepada aku orang berenang terus sehingga orang yang bermain-main dengan sunnah kata Rasul waman waqa'a fi barang siapa yang menetapkan ciciknya terbiasa dengan sesuatu yang abu-abu dari senyumnya bisa kayak lagi mikir waman waqa'a fi barang siapa yang tetap bina enjoy ya biasa menikmati biasa diam dalam bahasa dalam konteks tadi yang abu-abu tadi waqa'a fil haram sesungguhnya dia itu sedang bermain-main di perlintasan sesuatu yang haram. Karena apa? Biasanya sesuatu yang buruk itu, yang sesuatu yang pelanggaran itu biasanya dia tidak mungkin melanggar secara total, secara langsung. Perampok itu dia nggak mungkin tiba-tiba hidupnya itu jadi perampok yang ulung, yang pro sampai penembakan, sampai merampok bank dan sebagainya itu biasanya nggak gitu. Jadi teman udah hentikan lah, partai politik lah, nyopet, partai politik lah, nemu barang-barang lain yang dikasihin, merasa aman, naik level, gitu kan, mulai nyopet, dompet, tinggalin sepot di luar, ayo barang ada saya mah nemu, gitu, tapi kok dibawa ke rumah nggak di, orang mangi duit dia 200.000. Ini mah halal dan orang lain maling kan gitu. Kan harusnya diumumin. Tapi dia lama diumumin kita kalau ada orang yang ngaku yang bukan pemiliknya pura-pura ini dimanfaatkan pura-pura terus. Ini aman ya, bila itu kan asal abu-abu tuh. Kita merasa aman, langsung tiba-tiba ada peluang nyopet. Ketika dia sudah nyopet, merasa aman lagi naik level terus sampai kan merampok, membunuh atau merampok, mencuri dengan cara membunuh, menghilangkan nyawa. Jadi apa? Itu berawal dari sesuatu pelanggaran yang kecil. Berawal itu apa? Jadi pelanggaran yang kecil. Sehingga Rasul menggambarkan itu saking apa? Saking hati-hati. Saking kita itu harus benar-benar selektif, memilah dan memilih sesuatu yang mengakibatkan kita terjebak dalam sesuatu yang haram itu berawal dari sesuatu yang sunnah. Karena kenyamanan kita terbiasa di area sunnah, di area pertengahan yang secara konteksnya tidak haram, tapi kita barang siapa yang bermain dengan hal-hal yang sunnah, sesungguhnya dia sedang berada di area sesuatu yang haram. Dan barang siapa yang menghindarkan itu, maka sesungguhnya dia sedang berada dalam konteks menjaga dirinya terjerumus ke dalam sesuatu yang haram. Kemudian kaitannya dengan masalah tadi, masalah ketika kita ingin memutuskan sesuatu atau kita berpikir untuk mengambil langkah terhadap sesuatu yang meragukan dari sisi konteks hukum, yang abu-abu tadi, yang halal jelas, yang haram jelas, yang di tengah-tengah yang membingungkan itu, ada sebuah hadis Rasulullah SAW an Abi Muhammadil Hasan bin Ali bin Abi Thalib sinti Rasulullah SAW dari Abi Muhammadil Hasan Abi Thalib sinti Rasulullah SAW dan dari cucunya Rasulullah SAW radhiyallahu anhu maqala. Ini hadis dari cucunya Rasulullah SAW. Habib tuh, saya masih ingat kata beliau. Aku masih hafal. Dan Rasulullah
Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adalah aku masih ingat Rasul pernah menyampaikan, "Da ma yaribuka ila ma la yaribuk." Rasul mengatakan, hindarkan sesuatu yang membuat kamu ragu hingga menjadikan kamu menjadi tidak ragu, atau tinggalkan sesuatu yang membuatmu ragu hingga sesuatu itu menjadi tidak ragu. Jadi ternyata Rasul menganjurkan kepada kita, jika kita terjebak dalam sesuatu yang ragu, mending cari aman untuk tidak mengambil yang ragu itu. Seperti makanan, misalkan hal yang kecil yang ada di sekeliling kita, makanan, itu halal atau haram sih, itu haram atau halal, jadi yang ditinggalkan ragu, ini jelas halal. Ini boleh apa enggak sih? Kata itu boleh, kata ini enggak boleh, itu enggak boleh, tinggal. Contoh misalkan dalam ilmu fikih saja, dalam pengambilan keputusan dalam ilmu fikih, kita memegang kemaluan ketika ada madu, misalkan ada sesuatu itu batal kalau dipegang oleh, contoh ya, kalau dipegang oleh telapak depan, misalnya kita telapak depan, boleh dia tidak wudhu lagi karena tidak batal. Tapi kalau disentuhnya kalau disentuh dengan bagian depan ini batal wudhunya, dia harus wudhu lagi. Tapi ketika digaruknya oleh kulit bagian belakang itu tidak batal. Jadi dia kalau mau sholat lagi misalkan, maka dia tidak diharuskan untuk wudhu lagi. Sekarang ambil jalan tengahnya. Kalau misalkan kita masih ragu, tadi sentuhnya ini apa ini wudhu, ini salah satu contoh. Salah satu contoh pengambilan keputusan yang membuat kita ragu, hal yang kecil saja, hal yang kecil seperti ini. Kalau kita ragu, misalkan tadi itu menyentuhnya dengan telapak, apakah gesek atau enggak sih, daripada bingung mikirkan itu, maka kemudian mending yang lebih cari aman wudhu. Itu dalam ibadah konteks. Begitu juga dalam muamalah, misalkan dalam makanan. Bagaimana tadi Allah memerintahkan kepada kita kulu wasrobu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Makan, minumlah dari apa yang ada di bumi ini halal dan baik. Kalau ini baik apa enggak secara kedokteran ini, secara ini makan, minum. Secara hukum agama ini boleh. Ini secara fikih boleh, tapi banyak perdebatan di lain. Jangan sampai kita itu terjebak dalam perdebatan yang ada, meskipun kalau kita misalkan dalam konteks ingin mencari tahu secara dasar fikihnya, dasar ilmunya, kalau membuat kita menjadi ragu berada di tengah-tengah, nanti tinggalkan dan memilih sesuatu yang jelas. Meskipun dari segi konteks hukum boleh dikaji lebih dalam lagi, tapi lebih aman ketika kita memilih sesuatu yang sudah jelas. Dan mayuli buka ilang malaya. Pilih atau tinggalkan sesuatu yang membuat ragu hingga itu menjadi tidak ragu lagi dalam pengambilan keputusan. Baik dalam konteks muamalah, baik dalam konteks makanan, muamalah sosial dan sebagainya, daripada kita terjebak dalam sesuatu yang membuat kita ragu atau terlebih-lebih kita terjebak dalam sesuatu yang haram. Karena kata Rasul dalam sebuah hadis menyatakan bahwa barang siapa yang pamanik takut subhat, barang siapa yang takut terhadap subhat itu sesungguhnya dia sedang membentengi dirinya dari sesuatu yang haram. Dan barang siapa yang dia terbiasa dalam situasi pengambilan sesuatu yang berada di tengah, jadi sesungguhnya dia sedang berada di sesuatu yang haram. Artinya kita harus lebih hati-hati, kita harus warok, kita harus apik, kita harus benar-benar memilah dan memilih sehingga dasar atau konteks hukum itu menjadi jelas, supaya kita sama-sama menjadi hamba yang jadi pribadi yang
senantiasa selalu berada di dalam jalur, selalu dalam on the track sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul, kecuali dalam konteks keadaan-keadaan tertentu atau dalam keadaan-keadaan mati. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan di materi sederhana yang sebatas sharing dan saling mengingatkan di antara kita, karena tujuan daripada ngaji itu adalah kita hadir mendengarkan